Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang sholat sebagaimana tugas untuk praktek ibadah 2020 yang virtual ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sholat ya. Jadi sholat itu dimaknai sebagai doa. Adapun menurut istilah itu ada syarat tasawufnya, berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan qauli dan perbuatan fi'liyah yang dimulai dengan takbir ya, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, serta itu harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Adapun dalil yang mewajibkan sholat. Nah, berkaitan dengan dalilnya itu sangatlah banyak ya untuk sholat ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah atau rukuklah bersama-sama orang yang pada ruku. Baik, langsung saja kita ke syarat-syarat sholat. Yang pertama, harus dan wajib beragama Islam. Nah, kalau bukan Islam ya nggak wajib sholat. Kemudian yang kedua, sudah balik dan berakal. Jadi orang gila, orang yang ayan, tidak wajib baginya melakukan sholat. Yang ketiga, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, suci seluruh anggota badan dan pakaian dan tempat. Yang ketiga itu menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusat, maksud pusat di sini itu pusar ya, pusar itu ya, pusar, dan lutut itu laki-laki. Sedangkan wanita seluruh anggota badannya terkecuali muka dan dua belah telapak tangan. Yang keenam, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Yang kedelapan, mengetahui mana yang dimaksud rukun dan mana yang termasuk sunnah. Rukun sholat. Yang pertama itu niat. Contoh niatnya itu namanya usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal kibalati makmuman nilai ta'ala. Kalau sendiri berarti adaan lillahi ta'ala. Kemudian dilanjut takbiratul ihram yang kedua. Jadi, takbir yang pertama ya. Awalan itu takbiratul ihram. Kemudian ketiga itu berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi yang mampu berdiri ya untuk sholat fardu itu wajib. Boleh tidak berdiri ya untuk sholat sunnah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaatnya. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Keenamnya, i'tidal dengan tumakninah. Terus ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Ke-12, membaca salat yang membaca salam yang pertama. Ya, maaf, membaca salam yang pertama, dan yang ke-13 itu harus tertib. Jadi berturut-turut mengerjakan rukun tersebut. Dahulukan yang memang harus didahulukan dan mengakhirkan yang memang harus diakhirkan.
Sholat juga memiliki pembatal. Nah, sholat itu menjadi batal. Nah, apabila salah satu syarat maupun rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Dan sholat itu batal dengan hal-hal seperti berikutnya ya. Yang pertama itu berhadas. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Ya. Yang keempat, terbukanya aurat. 5, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat gitu. Ya. 6, makan atau minum meskipun sedikit. Yang ketujuh, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan. Jadi berturut-turut. Kemudian ke-8-nya membelakangi kiblat. Jadi kita awalnya menghadap kiblat, tiba-tiba ke belakang. Wah, itu fatal. Terus menambah 9 menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukun dan sujud. Tertawa terbahak-bahak. Yang 10. Nah, itu nggak boleh. Yang 11, mendahului imamnya sampai 2 rukun. Nah, yang ke-12 itu murtad. Jadi orang yang murtad tiba-tiba dalam sholat ya, maka langsung jadi batal sholatnya. Sunnah dalam melakukan sholat. Nah, jadi waktu mengerjakan sholat ada 2 sunnah nih. Dalam sunnah itu yang pertama sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad diantaranya itu membaca tasyahud awal, ya, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi dan keluarganya pada tasyahud awal. Kemudian membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Sedangkan sunnah hayatnya juga banyak sekali ya. Yang pertama itu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri. Jadi mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri dari ruku. Kedua itu meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekap. Ini begini. Kemudian yang ketiga membaca doa iftitah, ya. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira ila akhirih. Kemudian membaca ta'awud. Nah, membaca ta'awud sebelum membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah, seperti itu. Kemudian membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, yaitu rakaat pertama dan kedua sehabis membaca Fatihah. Yang ketujuh mengeraskan bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib, isya, subuh dan selain makmum. Ke-8 baca takbir ketika gerakan naik turun. Sunnah. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pada sujud. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah itu juga termasuk sunnah. Membaca salam yang kedua. Jadi salam pertama itu hukumnya fardu dan yang keduanya itu menengok ke kiri itu sunnah.